Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef, belajar matematika jadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai rotasi sejauh 180 derajat dan negatif 90 derajat. Langsung saja ya kita lihat soalnya. Perhatikan pemetaan di bawah ini. Coba teman-teman perhatikan ya baik-baik pemetaannya. Yang menjadi pertanyaannya adalah nilai A dan B berturut-turut adalah. Oke, untuk menjawabnya kita perhatikan ya pemetaannya. Jadi terdapat titik R ya dengan koordinat 7,12. Ini dirotasikan yaitu sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusatnya O. Kemudian dirotasikan lagi yaitu sebesar 90 derajat searah jarum jam. Terlihat dari nilai negatifnya di sini ya teman-teman. Dengan pusat O juga. Menghasilkan titik R double aksen dengan koordinat 2A, B. Nah, di sini kayak saya mau ingatkan terlebih dahulu ya. Kalau kita memiliki titik P dengan koordinat X, Y yang dirotasikan dengan pusat O sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam, maka akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y. Seperti ini. Atau bisa kayak saya tuliskan, ya, X aksennya itu sama dengan negatif X. Nah, oke ya. X aksennya sama dengan karena tadi kita memiliki titik R. Ya, X-nya berapa? X-nya adalah 7. Berarti negatif 7. Dan untuk nilai Y-nya, Y aksennya itu sama dengan negatif dari Y. Y aksennya berapa nih berarti? Karena tadi Y-nya 12, berarti Y aksennya negatif 12. Sehingga kita akan peroleh koordinat dari R aksennya itu negatif 7, negatif 12. Nah, setelah ini akan dirotasikan. Saya ingatkan lagi ya. Untuk titik yang dirotasikan sejauh negatif 90 derajat. Jadi kalau ada titik P, X, Y yang dirotasikan dengan pusat O sejauh 90 derajat searah jarum jam, maka akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinatnya Y, negatif X. Seperti ini teman-teman. Jadi kalau tadi kita sudah memiliki ya titik R aksennya, R aksen di sini X-nya negatif 7, Y-nya negatif 12. Kemudian dirotasikan dengan pusat O ya sejauh negatif 90 derajat ya, maka akan menghasilkan R aksennya, R double aksen ya di sini ya. Karena sudah 2 kali X double aksen, Y double aksen. Di mana hubungannya X double aksen ini sama dengan Y. Oke. Nah, kita bisa lihat nih. X double aksennya itu sama dengan Y. Y-nya berapa? Di sini Y-nya adalah negatif 12. Oke, dan Y aksennya, Y double aksennya, maksud Kak Yosef, sama dengan negatif dari X, negatif X. Nah, sehingga kita akan punya Y double aksennya negatif X, negatif dari negatif 7. Sehingga kita punya Y double aksennya sama dengan 7. Jadi, kita bisa tahu nih di sini ya. R double aksennya itu adalah negatif 12,7. Nah, sementara di soal juga diketahui R double aksen itu sama dengan 2A, B. Sehingga kita bisa tahu bahwa koordinat X-nya di sini negatif 12 itu sama dengan 2A. Karena kita mau mencari nilai A-nya berarti tinggal dibagi dengan 2 untuk kedua ruasnya. Sehingga di ruas kiri kita tinggal punya 6, negatif 6. Sementara di ruas kanan kita memiliki A. Dan untuk koordinat Y-nya di sini B, di sini 7. Sehingga B itu sama dengan 7. Jadi nilai A-nya adalah negatif 6, B-nya sama dengan 7. Nah, kalau kayak saya gambarkan seperti ini ya teman-teman ya. Saya akan gambar.
Oke, Kak Yosef akan terlebih dahulu menggambar sumbu Y dan sumbu X. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Oke, ini sumbu Y. Kemudian ini sumbu X-nya ya. Nah, titik mula-mulanya ada di 7,12 ya. Ini R-nya 7,12 ada di mana? Yosef akan gambar nih. 7 misalkan di sini. Ini 7, kemudian di sininya 12. Nah, kemudian akan Yosef beri warna kuning untuk titiknya. Ini adalah titik R, titik asalnya, titik mula-mula. Nah, titik ini akan dirotasikan. Yosef akan tarik garis dari titik R menuju titik pusatnya. Seperti ini. Oke, kurang pas nih. Saya tarik. Nah, ini akan kita rotasikan. Seberapa besar? 180 derajat berlawanan arah. Berarti di sini nih. 180 derajat. Nanti maka akan menghasilkan garis lurus seperti ini. Ya. Nah, ini adalah letak dari titik R aksennya teman-teman. Ini R aksennya. Kemudian dari sini akan dirotasikan sejauh 90 derajat, tapi searah dengan jarum jam. Saya beri warna putih untuk rotasi yang kedua ya. Nah, berarti akan membentuk sudut 90 derajat. Ini ya teman-teman. Nah, ini adalah negatif 90 derajat. Berarti letak dari bayangannya ada di sini. Nah, ini adalah R double aksennya. Nah, teman-teman dari gambar ini bisa melihat ya. Sesungguhnya dari R ke R double aksen ini sama juga seperti halnya kita rotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi, kalau Kak Yosef memiliki titik PX, Y yang dirotasikan dengan pusat O sejauh 90 derajat, maka akan menghasilkan bayangan P aksennya yaitu negatif Y, X. Jadi kalau tadi kita memiliki titik R ya, titik R yang mula-mula ada di 7,12, maka ketika dirotasikan dengan pusat O sejauh 90 derajat, maka akan menghasilkan R. R-nya ini R yang double aksen ya teman-teman, yaitu negatif Y. Negatif Y berarti negatif 12, X. X-nya berapa? 7 di sini. Sehingga kita bisa lihat nih, hasilnya sama teman-teman. Ya, R double aksennya koordinatnya negatif 12,7. Di sini juga negatif 12,7. Jadi itu pentingnya kita paham konsep dari perputaran ya. Kalau arahnya positif itu artinya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau negatif berarti searah dengan jarum jam. Jadi kembali lagi ya teman-teman ya, kita sudah ketemu hasilnya. Untuk masing-masing nilai A dan B-nya adalah negatif 6 dan 7. Setelah ini masih ada latihan soal untuk menambah pengetahuan teman-teman. Jangan sampai tidak dikerjakan, harus dikerjakan ya agar siap menjadi juara. Sampai jumpa dengan Kak Yosef di video